Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tapin Selatan, yang terhormat Ibu Wakasek Kesiswaan SMK Negeri 1 Tapin Selatan, yang terhormat Ibu Wakasek Humas SMK Negeri 1 Tapin Selatan, yang terhormat Ibu Ketua Program Studi Agribisnis Tanaman, yang terhormat Bapak Pemateri dari SMK Negeri PP Banjarbaru, yang terhormat Bapak Dewan Guru dan Ibu serta tamu undangan dan siswa-siswi yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Agribisnis Tanaman sekaligus Ketua Panitia kegiatan pada hari ini kepada Ibu Betty Lestari SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMKN 1 Tapin Selatan, yang terhormat Bapak Ibu Waka SMKN 1 Tapin Selatan, yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat Bapak narasumber. Dalam hal ini saya akan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi siswa dalam pembelajaran hidroponik melon sistem sertifikasi sumber dana Busda SMKN 1 SMK tahun 2021, dasar hukum RKAS Busda SMK tahun 2021, peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2017 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, tujuan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan siswa dalam merakit dan mengelola alat-alat untuk penanaman melon hidroponik secara vertikasi. Yang kedua, menguatkan kompetensi siswa yang diperlukan untuk berwirausaha. Hasil yang diharapkan, siswa mampu dan terampil dalam merakit dan mengelola budidaya tanaman buah melon secara hidroponik. Yang kedua, menumbuhkan jiwa wirausaha di bidang pertanian. Demikian tadi sambutan dari Program Studi Agribisnis Tanaman. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tapin Selatan yang akan sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Andus Samino, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah mabadu. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas rahmat taufik hidayah dan niatnya. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat. Mudah-mudahan berkah dari Allah ini bisa kita memanfaatkan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Kedua, salawat serta salam terhadap
terhadap junjungan besar kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah. Yang saya hormati Bapak narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua Program Keahlian, Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anakku yang saya banggakan. Hari ini alhamdulillah kita mendapat kesempatan istilahnya melatih supaya kita lebih profesional, supaya kita lebih punya skill, punya keahlian. Dan alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih. Kemitraan ini tidak berhenti sampai di sini. Kalau di sini ada Grand House, mudahan aja, karena Grand House itu sudah tidak terpengaruh oleh hama, biasanya kurang. Terus musim karena bisa kurangi suhunya. Jamur sudah tidak mungkin kan gitu. Ular apalagi. Ini saya kesempatan luar biasa menurut kami. Kerjasama tidak sampai dari sini. Saya harapkan kalau dalam bahasa, karena kita sama-sama SMK, berarti kemitraan kan gitu. Kemitraan antar sekolah, ya, jadi bisa aja apa yang ada di sana tidak ada di sini, sehingga kita bisa lebih belajar ke sana. Ada salahnya itu, karena kita supaya maju bersama, SMK bisa kan gitu. Jadi sebenarnya ilmu keahlian itu cukup dipelajari 3 bulan sebenarnya selesai. Sebenarnya kalau kita jujur mau belajar, yang paling sulit itu adalah soft skillnya, karakternya, ya. Jadi, dan sekarang rata-rata dunia kerja itu yang dilihat dari soft skillnya, karena dilatih 3 bulan bisa. Itu masalahnya. Dan jangan khawatir, jangan takut bersaing. Bila kadang-kadang orang banyak mengambil SMA daripada SMK, karena tadi pikiran orang 3 bulan bisa dilatih selesai. Makanya saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian bermitra dengan sekolah lain yang lebih bisa atau lebih maju, bekerja samalah dengan dunia kerja untuk berkoordinasi, sinkronisasi materi, karena di 2022 ini sudah ada lagi program baru lagi, yaitu pendidikan keunggulan yang kedua. Kalau di SMA itu namanya sekolah penggerak, tapi kalau di SMK sekolah pendidikan keunggulan. Nah, di ajaran 2022 juga itu akan menggunakan kurikulum sekolah keunggulan, atau yang sekarang sudah dengan nama paradigma baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita mencari berkah Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan peningkatan kompetensi siswa dalam bidang pembelajaran hidroponik melon dengan sistem irigasi resmi saya buka. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dan seterusnya dibukakan oleh Allah pintu hati kita, sehingga mudah menerima ilmu yang disampaikan dan bisa bermanfaat sampai kapanpun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan kesehatan tentunya. Yang kami hormati Ibu Betty dan Ibu Ulia dan Mas siapa nih? Zikri. Salam kenal ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid, dan saya dengan Ibu Betty sudah sering ketemu di berbagai macam acara. Sehingga intinya ini bukan apa sih, cuma silaturahim, bertukar informasi, jadi sederhana seperti itu. Dan perkenalkan, nama saya Abdul Wahid, saya mengajar di SMKPT Negeri Banjarbaru.
Jadi selain mengajar, saya diberi tanggung jawab juga sebagai manajer teaching factory. Teaching factory itu gampangnya, sederhananya pengelolaan lahan untuk pendidikan, lahan untuk praktek, dan untuk lahan untuk produksi. Di situ macam-macam. Kalau nanti suatu saat kalian bisa ke SMKPT, Bu Betty, di pembelajaran atau di mata pelajaran ada pelajaran hidroponik. Yang ini kemarin nggak sempat hidroponik Pak, karena apa namanya tatap muka kami belum diperbolehkan, Oh, iya. jadi hanya sebagian. Oke. Jadi mereka belum mengenal hidroponik. Belum mengenal. Oke. Oke, siap. Mungkin dari sekian ini, mungkin 3 bulan ada Bu ya, 30 siswa ya, kurang lebih. Ada yang pernah bersinggungan atau pernah nanam sayur hidroponik di rumahnya atau di sekolah ini? Kemarin yang makan ada Pak, yang dimakan di luar. Di Binuang, coba. Oke. Boleh katakan yang pernah makan hidroponik? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa saya tanya begini? Karena yang pernah magang, yang pernah magang hidroponik, setidaknya ada dasar ya. Baiklah, saya ke materi, nanti sisanya kita ke greenhouse ya. Greenhouse saya dekat sini aja kan. Vertigasi. Vertigasi itu merupakan salah satu budidaya secara hidroponik. Kalau yang makan sudah tahu namanya hidroponik, berarti nanamnya tanpa tanah ya. Nanamnya tanpa tanah. Kalau hidroponik daun, berarti nanamnya di mana? Yang kalian pernah praktek? Orang sekam. Itu di mana? Oh, tetes juga. Oke, di tetes. Tadi sudah ada dasar. Sistem yang lain, yang di pipa, sempat melihat? Ada juga. Sawi, selada mungkin ya. Ya. Intinya itu. Kalau berbicara hidroponik, berarti tanpa menggunakan media tanah dan nutrisinya berbeda dengan pemupukan tanaman seperti biasa, misalkan urea, TSP, KCL sudah digunakan. Yang digunakan pupuk AB mix khusus yang sudah diracik dari perusahaan. Kalau untuk level up-nya lagi harus bisa meracik sendiri. Untuk level dasar beli aja di toko hidroponik atau di online. Alat-alatnya ini yang diperlukan untuk vertigasi. Yang pertama klik tandon seperti biasa. Kalau tidak ada tandon bisa ember, bisa drum dan sebagainya. Nah, kemudian ember yang 2 itu yang bertutup itu untuk melarutkan nutrisinya. Jadi nutrisi AB mix itu nanti kita lihatkan ya bagi yang belum pernah. Jadi dia ada 2 bungkusan. 2 bungkusan ini dilarutkan. Kemudian yang diperlukan mesin. Nanti saya nggak tahu mesin yang ada di sini seperti apa. Kita lihat saja. Nah, kemudian alat tetes. Alat tetes ini seperti tembakan ya. Padahal kecil. Nanti lihat aslinya. Kecil kurang lebih sedotan, tapi pendeknya, panjangnya kurang lebih 1 telunjuk ini. Namanya stick vertigasi stick. Jadi dia ditusukkan ke media tanah. Kemudian Nepel ini ditusukkan ke timer, itu bisa diatur. Jadi mesin ini hidup dan matinya mesin bisa diatur dengan timer. Kalau sekarang sudah berkembang teknologi, ada smart greenhouse, itu Arduino. Kalau kalian suka dengan Arduino itu bisa mengatur, misalkan nanti kelembapannya menit itu sudah diatur secara sistem. Namun yang manual cukup menggunakan timer digital. Nanti tadi timernya. Oke, ada timer digital pun ada tekniknya untuk mengatur. Nah, kemudian ini PDS, umum digunakan PDS untuk mengetahui setelah melarutkan nutrisi AB mix ke dalam tong atau tandon sebelum diteteskan. Ini ada ukurannya. Oke, next. Boleh sambil bertanya ya, kalau
kecepatan, bilang aja. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, media tanam. Media tanamnya ada Aranska. Sudah tahu Aranska umum ya. Padi yang dibakar. Ada apa namanya? Kulitnya, ya, kulit dibakar. Kemudian kokopit. Kokopit ini dari kelapa. Sabut kelapa yang dihancurkan dengan mesin. Kalau kalian pernah buka sabut, pukul-pukul yang jatuh seperti pasir, itu disebut dengan kokopit. Kemudian ada rokol. Rokol ini untuk nyemai biasanya di selada ataupun sawi. Nah, umur 8 hari sampai 14 hari atau 2 minggu naik dari 750 sampai 800. Kemudian umur 15 sampai 21 hari 1000 ppm. Nah, ini kunci pentingnya kalau nanti menanam vertigasi ini di dalam greenhouse. Nanti di dalam greenhouse ya. Nah, kalian tahu lah di pelajaran biologi bahwa penyerbukan pada tanaman secara alami terjadi, misalkan yang kalian ketahui ya, penyerbukan terjadi di lahan itu kira-kira secara alami seperti apa? Ya, ada yang bisa menjawab. Secara alami. Kalau tidak alami berarti dibantu oleh manusia. Yo, siapa yang menjawab nih? Ya. Wah, bagus. Dulu lah kita. Ya, dibantu lebah atau kalian harus tahu yang mana bunga jantan, yang mana bunga betina. Kalau yang pernah bingung mungkin udah pernah ya belajar ya. Berhasil nggak? Jadi buah. Wah ya, saya berarti sudah ada ini Bu. Sudah ada yang bisa, tinggal dikembangkan, semuanya ada enggak. Kemudian ppm-nya naik lagi. Nih sampai 35 hari ini 1500. 36 hari ke atas sampai panen. Tadi Bapak kepala sekolah sudah mengatakan bahwa umumnya melon itu bisa dipanen antara 85 sampai 90 hari. Nah, itu tergantung dari varietas yang kalian tanam. Misalkan kalian ambil varietas dari ASEAN, kalian lihat dulu di dalam kemasan yang disebut dengan mutu genetik. Kalian lihat masa panen umurnya berapa. Jadi paling gampang lihat masa panen. Nah, ini untuk pemberian nutrisi yang di atas ini pada jam 9 timer itu nyala. Pada jam 13 dan 17 itu nyala. Masing-masing 100 mili per polybag. Kira-kira seperti itu. Jadi mesin itu nyala dan meneteskan nutrisi masing-masing sekali menyala mesin kurang lebihnya 100 mili. Dalam satu hari disarankan 300 mili nutrisi. Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan sama dengan pemborosan, karena harga nutrisi AB mix itu cukup mahal ya, cukup mahal dan langka mungkin, apalagi daerah sini. Kalau mau nyari, nggak tahu di sini sudah ada toko hidroponik nggak? Belum ada ya. Harus Bandar Baru. Kalau kalian bisa nanti suatu saat jadi pengusaha di Melon, itu kalau konsisten 45.000 per kilo, tapi dia sistemnya end user, artinya dijualnya langsung ke konsumen akhir, tidak lewat tengkulak, tidak lewat pengepul ya. Nah, end user, bagaimana caranya promo? Jadi kalau bisa menjual ke dinas-dinas, bisa menjual ke perusahaan-perusahaan atau ke hotel sekitar sini, misalkan ada hotel atau perusahaan-perusahaan, kalau kalian promonya bagus, itu mereka akan pesannya berkala, misalkan setiap 3 hari sekali ngirim. Dan harganya harga ecer, end user itu harga ecer. Kalau masuknya ke tengkulak, contoh, harga di tengkulak itu sekitar 6.000 atau 7.000 per kilo. Rugi nggak kalian jualan? 6.000 per kilo sampai 7.000. Sampai ke konsumen akhir berapa melon itu? Yang pernah beli melon? Berapa Bu 1 kilo sekarang melon? Di sini 15
15.000. Artinya petani itu dirugikan sekitar 7 ribuan. Sementara kalau kalian tanam sekarang nunggunya 2 bulan. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi kami pun juga Bapak Ibu ada program kewirausahaan, memang tidak mudah mengajak atau menelurkan siswa itu menjadi seorang pengusaha. Itu tidak mudah. Dikasih modal, dikasih bimbingan, itu pun masih tidak maksimal hasilnya. Bukannya tidak bisa, tapi belum mau untuk sukses gitu aja. Tapi kalau mau sukses, insya Allah. Kemudian, apakah di dalam greenhouse masih perlu penyemprotan? Masih perlu ya, karena pengalaman kami ternyata di dalam greenhouse itu masih ada serangan misalkan. Nah, fungisida masih perlu. Nanti silakan konsultasi ke guru pengampunya. Masalah utama di dalam greenhouse itu serangan fungisida, serangan fungi atau cendawan, penyakit ya. Cuman cendawan yang paling banyak menyerang adalah cendawan yang menyerang bagian daun atau batang. Kalau akar relatif sedikit serangan. Kalau akar tadi seperti dikatakan Bapak Kepala Sekolah, itu fusarium. Untuk dalam greenhouse jarang terjadi. Karena media yang kalian gunakan adalah media arang sekam. Arang sekam itu media yang steril karena dibakar kan sebelumnya. Jadi kalau ada penyakit ataupun hama di situ sudah melalui pembakaran yang jadi bara tadi itu sudah mensterilkan. Jadi relatif aman akar. Cuma waspada di daun. Jadi kalau di daun itu ada warna kuning misalkan, ya ini daun ada warna kuning mulai, udah kalian harus semprot ini. Kontrakwal, kemudian ditain dan skor secara bergantian selang-seling kalau terjadi serangan itu. Jangan dibiarkan. Kalau kalian biarkan kuning di daun itu, oh sedikit aja. Besoknya nambah sedikit aja. Ingat dalam hitungan 1-3 hari rata satu greenhouse kuning. Selang apa namanya? Selang PE. Ya, untuk vertigasi betul. Selang PE namanya. Selang PE ukuran 5 mm. Ini sama selang PE nya lebih besar, 16 mm. Nah, prinsipnya nanti selang yang kecil dihubungkan dengan selang besar. Untuk menghubungkannya perlu alat ini. Namanya nipple drip. Nipple drip. Nah, nipple drip ini ditempelkan ke sini. Ditusukkan. Tapi nanti dilubangi, ada alat pelubangnya. Nah, ini alat pelubangnya atau penebuk. Nah, jadi tusuk seperti ini. Kemudian masukkan ininya, nipple drip. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini tadi apa? Ada yang ingat? Stick drip. Stick dripper. Drip itu ini ya, drip itu tetes. Ada drip irigasi, berarti irigasi tetes. Jadi kalau serang dripper berarti stick dripper, stick penetes. Nah, ini stick netes. Nah, ini dihubungkan dengan, nah, bersuara sudah masjid ya, dihubungkan ke sini sampai masuknya ada pangkalnya ya, ada pangkal sampai masuk. Nah, seperti ini. Nanti ini dipotong 50 cm, anggap sudah dipotong ya. Nah, nipple drip tadi di pangkal yang berbeda dimasukkan. Jadi seperti ini nipple dripnya dipasang. Bagian sini 50 cm dipasang stick. Ada gunting biar sekalian. Nah. Oh ya.
Nah. Jadi seperti ini. Kemudian ini nanti dilobangi dengan menggunakan penebuk ini. Tinggal dimasukkan, ditekan. Ini ada penekannya. Ini ada penekan. Masukkan seperti ini. Nah, tinggal ini nanti itu perkenalan ya. Jadi nanti seperti ini sudah nempel misalkan. Nah, ini anggap polybag ya, anggap polybag. Nah, tinggal. Nah, dah kira-kira seperti itu. Nanti dibantu dengan mesin. Nah, kemudian ini namanya konektor untuk menghubungkan selang yang besar ini, selang PE yang 16. Dihubungkan dengan T-drat. Nah, ini T-dratnya. T-drat 1,5 in. Nah, ini biasanya sepasang. Nah, jadi seperti ini. Tinggal pasang. Dah, masuk selang-selang ini. Dah, jadi tinggal setting nanti di mesin. Nah, kemudian ini apa nih? Disk filter. Fungsinya adalah menyaring air. Mungkin air yang digunakan kotor ya. Misalkan ada pasirnya, kemudian ada debu dan sebagainya. Nah, kalau terlalu banyak tidak difilter seperti ini, nanti drip ini bermasalah. Akan terjadi penyumbatan yang berakibat apa? Tanaman bisa mati karena air atau nutrisi tidak sampai ke tanaman. Ya, mungkin itu alat-alatnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada cukup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid. Saya salah satu pengajar dari SMK PP Negeri Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini saya berada di SMK 1 Tapin Selatan yang memiliki program studi ATPH. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman guru yang ada di SMK Tapin melakukan semacam pelatihan atau penambahan kompetensi khususnya hidroponik untuk sistem vertigasi untuk penanaman melon. Kesannya setelah seharian ini, satu hari ini, kesannya adalah anak-anak yang ada di sini luar biasa. Mereka semangat, kompak, dan rasa ingin tahunya tinggi, dan mudah-mudahan ini menjadi modal untuk peningkatan kompetensi selanjutnya, khususnya untuk program studi ATPH. Harapan ke depan, semoga dengan adanya kegiatan ini menjadi program kemitraan antara SMK PP Negeri Banjarbaru dengan SMK 1 Negeri Tapin Selatan. Artinya mungkin suatu saat kami akan sharing ke sini, dan suatu saat juga teman-teman dari SMK 1 Tapin bisa sharing ke tempat kami. Jadi intinya saling tukar-menukar informasi sehingga akan semakin menguatkan kompetensi sebagaimana semboyan SMK, yaitu SMK bisa, bersama kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.